Penetapan sasaran dan pembuatan rencana. Yang pertama ada traditional goal setting, sasaran yang ditetapkan di tingkatan puncak. Nah, asumsinya bahwa manajemen puncak mengetahui yang terbaik karena mereka dapat melihat gambar besarnya. Sasaran kemudian dipecah-pecah ke sejumlah sub-sasaran bagi setiap tingkatan dalam organisasi. Sasaran dimaksudkan untuk mengarahkan, memberikan pedoman, dan menjadi pengendali dari atas. Sasaran kehilangan kejelasan dan fokus pada saat manajer level bawah menginterpretasikan dan mendefinisikan sasaran untuk bidang tanggung jawabnya. Yang kedua ada maintaining the hierarchy of goals atau mempertahankan rantai sarana hasil. Jaringan sasaran terpadu yang dihasilkan dari hierarki yang didefinisikan secara jelas dari sasaran organisasi. Pencapaian sasaran pada tingkat yang rendah menjadi sarana untuk mencapai sasaran atau hasil pada tingkatan selanjutnya. Yang ketiga ada Management by Objective atau MBO, sasaran kinerja yang rinci yang ditentukan bersama-sama oleh karyawan dan manajer. Kemajuan ke arah pencapaian sasaran dikaji secara berkala. Imbalan dibagikan berdasarkan kemajuan dibandingkan dengan sasaran. Nah, elemen kunci dari MBO itu adalah sasaran yang spesifik, pengambilan keputusan yang partisipatif, kinerja yang eksplisit atau periode evaluasi, dan umpan balik. Next, Exhibit 7 to the downside of traditional goal setting. Dari segitiga ini yang bisa kita lihat, yang di paling bawah itu ada individual employee objective atau tujuan individu karyawan. Menurutnya gak usah mikirin tentang kualitas, tapi kita hanya ayo kerja cepet aja. Nah, yang kedua itu ada departemen manager objektif atau tujuan departemen manager. Tujuan dari departemen manager adalah meningkatkan keuntungan apapun caranya. Nah, yang kedua dari atas ada divisi manajer objektif atau tujuan divisi manajer. Dia itu ingin melihat seberapa signifikan peningkatan keuntungan di divisinya. Nah, yang paling atas adalah top management objektif atau top management ini dia tujuannya adalah kita harus meningkatkan kinerja perusahaan. Next, tahapan umum dalam program MBO. Yang pertama, tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. Yang kedua adalah tujuan utama dialokasikan ke sejumlah divisi dan unit departemen. Yang ketiga, para unit manajer secara bersama-sama menyusun tujuan terperinci bagi unit mereka dengan cara manajernya. Tujuan terperinci disusun bersama-sama dengan keseluruh anggota departemen. Nah, yang kelima, rencana tindakan yang mendefinisikan bagaimana sasaran dicapai, rinci, dan dimintakan persetujuan para manajer dan karyawannya. Yang keenam, rencana tindakan tersebut diimplementasikan. Yang ketujuh, kemajuan ke arah tujuan dikaji secara berkala untuk mendapat umpan balik. Yang kedelapan, keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat dengan imbalan berbasis kinerja. Next, apakah MBO berhasil? Ada dua nih, alasan untuk kesuksesan MBO dan masalah potensial pada program MBO sendiri. Alasan untuk kesuksesan MBO adalah komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, lalu masalahnya adalah yang pertama, tidak seefektif pada lingkungan yang dinamis yang secara konstan membutuhkan sasaran yang disusun kembali. Yang kedua, penekanan yang lebih pada pencapaian individu dapat menciptakan masalah dengan kerjasama. Yang ketiga, mengikuti program MBO berarti menjadi pekerjaan tahunan. Next, karakteristik sasaran yang dirancang dengan baik. Yang pertama, dituliskan berdasarkan hasil bukan tindakan, dapat diukur dan dihitung, jelas kerangka waktunya, menantang sekaligus dapat dicapai, tertulis, dan dikomunikasikan kepada semua. Selanjutnya, tahapan dalam menyusun sasaran. Yang pertama, mengkaji pernyataan misi organisasi. Apakah sasaran merefleksikan misi?
Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Apakah sumber daya yang ada cukup untuk mencapai misi? Yang ketiga, tentukan sasaran secara individu atau dengan masukan dari orang lain. Apakah sasaran spesifik dapat diukur dan jelas jangka waktunya? Yang keempat, tulis sasaran dan komunikasikan kepada semua yang perlu mengetahui. Apakah setiap orang berada pada kepentingan atau sudut pandang yang sama? Yang kelima, kaji hasil untuk melihat apakah sasaran telah tercapai. Perubahan apa sih yang dibutuhkan untuk misi, sumber daya, atau sasaran? Dalam menyusun suatu rencana, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tingkat ketidakpastian dari suatu lingkungan, yang terdiri dari lingkungan yang stabil, yaitu lingkungan yang memiliki rencana yang spesifik, dan lingkungan yang dinamis, yaitu lingkungan yang memiliki rencana yang spesifik, namun fleksibel. Lalu yang kedua adalah komitmen. Rencana harus cukup jauh jangka waktunya, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, supaya dapat mencapai komitmen yang dibuat ketika rencana tersebut disusun. Lalu yang ketiga adalah tingkat manajer dalam organisasi, yang terdiri dari rencana strategis pada tingkat yang lebih tinggi dan rencana operasional pada tingkat yang lebih rendah. Lalu, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu rencana adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan tersebut. Next. Lalu ada perencanaan dalam hierarki organisasi, terdiri dari dua aspek, yaitu strategic planning dan operational planning. Pada perencanaan dalam hierarki organisasi, ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah top eksekutif, atau biasanya tingkatan-tingkatan ini terdiri dari orang-orang yang mengembangkan atau mempunyai ide atau gagasan terhadap suatu rencana. Biasanya orang-orang di top eksekutif ini adalah CEO atau orang-orang yang memiliki suatu perusahaan. Lalu tingkatan di bawahnya adalah middle level manager, yaitu orang-orang yang melakukan koordinasi atau pengkoordinasian terhadap ide atau gagasan yang telah dibuat atau pada tingkatan top eksekutif terhadap first level manager. First level manager sendiri adalah tingkatan paling bawah, yaitu biasanya terdiri dari orang-orang yang melakukan atau melaksanakan ide atau gagasan yang sudah dibuat. Next. Pendekatan terhadap perencanaan terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama adalah penyusunan rencana formal departemen. Perencanaan adalah fungsi dari manajemen. Seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab perencanaannya saja. Maka dari itu ada kelompok spesialis perencanaan yang membantu manajer menulis rencana organisasi. Lalu faktor yang kedua adalah, atau hal yang kedua adalah melibatkan anggota organisasi dalam suatu proses. Rencana disusun oleh anggota unit organisasi pada tingkatan yang bervariasi, dan pengkoordinasiannya dengan unit lain dalam suatu organisasi. Next. Masalah kontemporer dalam perencanaan. Masalah kontemporer ini biasa menghasilkan kritik terhadap perencanaan. Kritik-kritik tersebut diantaranya adalah perencanaan yang dapat menciptakan ketakutan, rencana yang tidak dapat disusun dalam lingkungan yang dinamis, rencana formal yang tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas, lalu rencana memusatkan perhatian manajer pada persaingan sekarang, bukan kelangsungan hidup masa mendatang. Lalu perencanaan formal yang memperkuat sukses saat ini yang bisa menjuruskan ke kegagalan pada masa depan. Namun, kritik ini justru menghasilkan perencanaan atau membentuk perencanaan yang efektif dalam lingkungan yang dinamis. Langkah-langkahnya adalah berikut. Susun rencana yang spesifik namun fleksibel. Yang kedua adalah memahami bahwa perencanaan adalah proses yang berjalan. Mengubah rencana ketika kondisinya memang mengharuskan kita untuk mengubahnya. Lalu ketekunan dalam perencanaan yang akan menghasilkan. Dan yang terakhir adalah meratakan hierarki organisasi untuk membantu pengembangan keterampilan perencanaan pada seluruh tingkat organisasi.